Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan coba membahas tentang hal yang paling sering saya utarakan di dalam channel ini dan juga itu menjadi pondasi perjuangan saya, yaitu tentang carut marutnya sistem pendidikan Indonesia saat ini yang banyak disebabkan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pertanyaan yang sering mencuat di channel YouTube saya ini berkaitan dengan pendidikan nasional saat ini adalah tentang mereka ingin saya coba mengomentari kinerjanya Pak Nadiem. Nah, walaupun sebenarnya sudah ada, kalau tidak salah itu 2 atau 3 video yang pernah saya bikin tentang gimana saya mengulas beberapa kinerja yang telah dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan kita yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Dan walaupun tentunya bukan kapasitas saya dalam artian mengetahui terlalu banyak tentang persoalan di balik layar atau di balik meja tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Kemendikbud itu, saya sering paparkan bahwa apa yang saya sampaikan itu berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh guru-guru di akar rumput yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Jadi kita tidak berbicara hal-hal yang rumit tentang birokrasi, tetapi kita merasakan mengutarakan apa yang dirasakan oleh guru-guru yang berinteraksi langsung di lapangan gitu. Dampaknya itu, efek yang mereka rasakan dari sekian triliun yang sudah digulirkan, ngepek nggak buat pendidikan kita, atau seberapa besar itu memberikan dampak positif maupun negatif dalam dunia pendidikan kita. Nah, yang saya sampaikan di video-video sebelumnya adalah saya berusaha mengomentari itu secara objektif. Artinya hal-hal yang memang positif dari menteri kita ini, di mana beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa kita dan sangat jenius di dalam menangkap berbagai macam fenomena khususnya di bidang pendidikan. Bagaimana beliau meluncurkan aneka macam program yang sebetulnya itu sangat bermanfaat ya. Kalau dilaksanakan dengan betul itu sebenarnya sangat bermanfaat, dan itu menunjukkan beliau itu sebenarnya paham permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita. Ibaratnya gitu, seorang dokter itu sudah ngerti penyakitnya itu di mana, itu sudah ngerti sebenarnya. Kemudian kita perhatikan juga bagaimana beliau dengan cekatan menjawab kalau misalnya ada terjadi sebuah permasalahan di lapangan, langsung mengeluarkan solusi yang entah itu berupa aplikasi, entah itu berupa peraturan pemerintah dan sebagainya. Cepat biasanya merespon. Nah, tetapi yang saya perhatikan selama beberapa tahun terakhir itu, seringkali kebijakan yang keluar itu atau program yang keluar itu sifatnya itu tumpang tindih. Artinya belum selesai yang satu, ini sudah loncat ke permasalahan berikutnya, hingga yang permasalahan sebelumnya itu seakan-akan terabaikan atau terlupakan. Contoh yang baru saja didemokan banyak orang misalnya di Jakarta ya, kalau di Bekasi kemarin guru-guru demo didampingi masyarakat juga banyak yang demo tentang masalah PPDB dengan menggunakan zonasi, di mana zonasi ini juga banyak menimbulkan problem di banyak daerah di Indonesia. Antara lain, memang kalau kita amati, kalau dari sisi filosofisnya itu sangat bagus, artinya berusaha menciptakan pendidikan yang merata, tidak timpang, tidak mengutamakan misalnya sekolah-sekolah yang top-top saja untuk mendapatkan murid-murid terbaik, tapi mengusahakan agar pendidikan itu bisa diakses secara asas merata di seluruh Indonesia. Pemerataan dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan yang sejajar gitu. Orang yang berdomisili di Bekasi tidak boleh lompat ke daerah Cilincing misalnya, dan seterusnya. Itu kan ada secara filosofi, secara niat baik itu sangat bagus. Nah, tetapi hal yang tidak terpikirkan adalah dampak dari itu semua. Seharusnya kan dipikirkan juga dampak
setelahnya. Dampak setelahnya dengan adanya pemberlakuan zonasi ini, misalnya banyak anak-anak kita sekarang yang mulai paham bahwa mereka harus bikin kartu keluarga yang KW-KW. Banyak anak-anak kita yang sekarang sudah mulai paham tentang pentingnya korupsi, kolusi, nepotisme itu sejak dini. Ini kan bahaya banget buat pendidikan kita di masa yang akan datang. Sebuah obat tapi menimbulkan penyakit baru, dan penyakitnya ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Flashback misalnya ketika ujian nasional kan, ujian nasional itu bagus untuk menata kecerdasan anak-anak kita biar lebih terukur, lebih bisa distandarisasikan. Tapi apa yang terjadi? Kolusi terjadi, kemudian juga anak-anak kita menjadi paham tentang permainan di balik layar dan seterusnya untuk mengupgrade nilai. Itu kan bahaya banget buat bangsa kita. Mencerdaskan tetapi menjerumuskan. Nah, sama seperti zonasi ini, logika yang paling sederhana, bahkan rakyat kecil pun saya pikir ini bisa menangkap permasalahan ini. Menangkap dalam artian mereka sudah mampu memikirkan dampak ke depannya gitu. Tapi kenapa ini tidak bisa ditangkap oleh pemerintah? Bahwa ada orang berhasrat menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bagus, yang top, yang favorit kan. Tapi mereka dibatasi oleh sektor atau kawasan atau zona tadi. Nah, mereka pasti akan mencari solusi, mereka akan mencari akal-akalan. Gimana caranya agar bisa menembus tetap sekolah favorit ini. Karena mereka tidak akan membiarkan anak mereka yang berprestasi, yang menurut mereka susah payah belajar, sekolah di sekolah yang menurut mereka itu tidak favorit, tidak unggulan, tidak fasilitas yang mungkin kurang lengkap. Mereka akan loncat ke sekolah yang bagus. Nah, mereka akan mengupayakan berbagai macam cara, termasuk diantaranya cara-cara yang nyerempet-nyerempet, yang haram-haram, mereka akan lakukan demi anak mereka itu masuk. Bahkan dari yang saya dengar, ada orang tua yang rela mengeluarkan 7 juta untuk membeli kursi di sekolah tersebut. Dan ini juga melestarikan guru-guru jadi pandai berbisnis jadinya. Bisnis-bisnis yang ilegal ya. Nah, bisnis-bisnis ilegal dikelola oleh para guru. Jadi guru-guru memperlakukan sekolah seperti halnya perusahaan gitu. Nah, ini kan sebenarnya hal yang bisa dicerna oleh masyarakat kecil sekalipun, sebenarnya mereka bisa menangkap efek setelahnya itu. Tapi kenapa pemerintah tetap ngotot memberlakukan ini akhirnya? Nah, nanti mungkin akan diberlakukan peraturan, misalnya akan dipidanakan, akan ditangkap dan seterusnya orang-orang yang melakukan pelanggaran ini. Ya, itu bagus saja. Cuma kalau ini terjadi secara masif, secara massal di seluruh Indonesia, artinya berarti peraturannya yang harus ditinjau kembali. Peraturan zonasinya itu yang harus ditinjau kembali. Nah, ini memang tidak dibuat langsung oleh Pak Nadiem, tetapi itu berlaku sejak zamannya Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi waktu itu menangkap sesuatu yang tidak pas di lapangan, tidak merata pendidikan di seluruh Indonesia, lalu beliau membuat solusi sistem zonasi ini. Nah, tetapi anehnya kebijakan ini diteruskan lagi tanpa adanya perbaikan. Dari tahun ke tahun terus berlangsung. Kita lihat di TV-TV berita tentang aneka macam persoalan yang ditimbulkan oleh sistem zonasi ini. Sogok menyogok, kemudian anak-anak titipan, anak-anak pejabat bisa nangkring di sekolah favorit padahal tempatnya jauh banget. Tapi ada juga siswa yang sangat dekat rumahnya dengan sekolah tapi tidak boleh mendaftar di sekolah tersebut karena sistem penzonaannya itu salah. Dia nyebrang sungai. Nyebrang sungai sudah tembus ke sekolah itu sebenarnya. Jadi dia rumahnya di belakang sekolah itu, dengan tinggal nyebrang sungai, nyebrang jembatan, dia bisa bersekolah itu. Tapi oleh sistem zonasi ini dia diharuskan sekolah ke tempatnya sangat jauh. Pakai taksi lagi berangkatnya. Nah, penzonaan ini entah mereka menggunakan Google Map atau alat aplikasi apa namanya, cuma ini memang betul-betul harus diperbaiki. Nah, saya hari ini tidak mungkin mengeluarkan sebuah solusi, saya bukan ahli untuk memecahkan solusi yang rumit seperti itu.
Cuman yang mau saya sampaikan adalah bahwa tolong pemerintah jangan bikin peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Ini pesan yang ingin saya sampaikan ya. Inti dari video ini adalah tolong jangan bikin peraturan yang tumpang tindih. Pastikan satu persoalan itu benar-benar selesai cespulang dulu, baru beranjak ke program berikutnya. Kemudian yang kedua adalah jangan membuat obat dengan menciptakan penyakit yang baru. Jangan kasihkan obat kalau hanya itu akan menambah penyakit baru. Nah, ini kira-kira inti dari video yang saya share hari ini. Semoga ini bisa ditangkap dan bisa menyebar kemana-mana tonnya atau frekuensinya. Dan semoga kedepannya pendidikan kita semakin maju. Untuk Pak Nadiem Makarim, semoga Bapak tetap bisa eksis dengan aneka macam kebijakannya dan bisa memperbaiki untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.